Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Hadratal muhtaramin, para alim, kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan hasil keputusan musyawarah yang membahas tentang hukum-hukum yang sering terjadi di masyarakat. Alhamdulillah, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah bisa terjawab. Pertanyaan yang pertama, sering terjadi di desa atau di kota. Kalau ada seorang pemuda atau pemudi yang meninggal dunia sebelum menikah, setelah dikubur, keluarga mayat melempar ayam dan meletakkan karangan bunga yang mahal harganya. Ini sudah menjadi kebiasaan umum baik di desa maupun di kota. Ketika ada pemuda atau pemudi yang belum menikah, biasanya melemparkan ayam. Jadi ketika mau dibawa ke pemakaman, pengiring jenazah itu ada yang membawa ayam. Nanti ketika sudah sampai di kuburan, ayamnya dilemparkan, terus dibuat rebutan. Terus ada yang meletakkan karangan bunga. Kalau di Jawa biasanya kembang mayang. Pertanyaan A. Bagaimana hukumnya melempar ayam tersebut? Jawab, hukumnya tidak haram. Namun bila dilakukan untuk menghindari cemoohan masyarakat, maka akan mendapatkan pahala. Pertanyaan B. Bagaimana hukumnya meletakkan karangan bunga di atas kuburan? Jawab, hukumnya sunat meletakkan karangan bunga dalam kurung dari bunga yang asli, bukan karangan bunga terbuat dari kertas. Ini seperti kembang mayang, itu yang dihukumi sunnah karena masih basah. Kalau kertas bisa bahkan bid'ah karena tidak ada contoh dari Rasulullah. Kalau bunga, Kanjeng Nabi kan memberi contoh kuburan dikasih pelepah kurma, itu sama-sama terbuat dari tumbuhan. Bunga juga masih basah, nah, diletakkan di atas kuburan, itu dihukumi sunnah. Kalau karangan bunga yang terbuat dari kertas, jangan ada tulisannya ikut berduka cita misalnya, karangan bunga yang dari kertas itu dihukumi bid'ah, tidak ada contohnya. Di bunga yang asli ya, di atas kuburannya, itu sunnah. Keterangan ini diambilkan dari kitab Fatawi Kubro juz 2 halaman 7 dan kitab I'anatul Thalibin juz 2 halaman 119. Soal yang nomor 2. Di suatu daerah ada sebuah kematian beruntun sampai beberapa kali. Pada sekian kalinya tidak ada yang berani menguburkan mayat karena khawatir kena dampaknya, dalam kurung mati juga. Hingga akhirnya dengan petunjuk sesepuh desa diperintahkan agar mayatnya dihadapkan ke arah timur. Setelah dipraktekkan, ternyata betul tidak ada kematian lagi. Dan hal tersebut terjadi berulang-ulang. Jadi ini satu desa istilahnya seperti pagebluk, mati banyak kematian, atau hari mati, besok ada lagi mati. Akhirnya sampai orang yang mengubur itu takut kalau dia juga ikut mati nanti. Akhirnya dari saran sesepuh menyarankan mayatnya itu tidak dihadapkan kiblat, tapi dihadapkan ke timur supaya tidak terjadi pagebluk lagi. Nah, ternyata betul ketika mayat itu ketika dimakam,
dimakamkan di hadapan timur, ternyata tidak ada yang mati lagi. Pertanyaan, bagaimana hukumnya menghadapkan mayat ke selain arah kiblat dengan tujuan sebagaimana tersebut di atas? Menghadapkan mayat di selain arah kiblat tujuannya biar tidak terjadi banyak kematian lagi. Itu hukumnya bagaimana? Jawab, hukumnya haram. Karena ada unsur tasya'um, dalam kurung meramal sial. Bahkan kalau sampai merusak keyakinan, hukumnya kufur. Keterangan ini diambilkan dari kitab Al-Majmu' Juz 5 halaman 293, 2 Buyatul Mustarsidin halaman 297. Soal yang nomor 3. Seseorang mempunyai anak yang dipastikan meninggal dalam kerusuhan, namun jasadnya tidak ditemukan. Ada kerusuhan atau tawuran antar desa, dia itu anaknya dipastikan ikut meninggal, tapi tidak ditemukan jasadnya. Pertanyaan, apakah anak tersebut boleh disolati? Jadi jasadnya tidak ditemukan, apakah boleh disolati mayit? Jawab, boleh apabila ada keyakinan atau persangkaan bahwa mayit sudah dimandikan. Dan begitu juga apabila tidak ada keyakinan atau persangkaan, namun niat sholat jenazah digantungkan atas dimandikannya mayit. Jadi baik jenazah itu sudah diyakini mati atau tidak, tapi dia itu ada prasangka kalau mayitnya sudah dimandikan, berarti boleh disolati. Tapi kalau punya keyakinan jenazahnya itu belum dimandikan, tidak boleh disolati. Keterangan ini diambil dari kitab Buyatul Mustarsidin halaman 94, 2 Nihayatul Zen halaman 159. Terima kasih, semoga keterangan ini bisa menambah wawasan kita, bisa menambah ilmu kita. Dan dari saya sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.